Shalom semua warga kerajaan. Knowledge is power. Knowing is more powerful. Kenapa Tuhan Yesus jadi satu pribadi yang begitu secure, begitu hebat, begitu kuat? Kalau kita tahu bagaimana ada 5 pertanyaan manusia yang semua orang tanya. Pertama, siapa saya ini? Yang kedua, saya berasal dari mana? Apa yang saya bisa lakukan di bumi ini? Dan setelah ini saya pergi kemana? Sebab itu pertanyaan yang dicari oleh semua kepercayaan di dunia. Kita lihat Yohanes 13 ayat 3. 1-3 ya. Sementara sebelum hari raya Paskah, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti yang senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Dan ayat kedua berbicara tentang Yudas. Iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Dia adalah putra daripada seorang bernama Simon, dan Iskariot mengatakan dia berasal dari kota Keriot. Tapi arti nama yang lain adalah dia ini tukang kunci. Tukang kunci kok suruh megang peti persembahan, kan ya aneh lah saudara ya. Nah, kita lihat di sini. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu padanya, bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kalau kita dilahirkan kembali, kita mengalami seperti Tuhan Yesus. We know our origin. Kita tahu aslinya kita dari mana. Kita tidak berasal dari Venus ataupun dari mana, atau planet Krypton. We came from heaven. Roh kita nih loh berasal dari Tuhan. Dan saudaraku, serangan paling banyak adalah pada identitas. Yesus telah tahu bahwa dia adalah putra sang Bapa. Perhatikan, dia Allah putra, menjadi putra Allah, kembali menjadi Allah putra. Karena itu sudah berpindah dari bumi ini. Karena itu dia tahu salah satu purpose yang pertama, anak domba Paskah. Ya, di Paskah kan disembelih. Dia adalah anak domba Allah yang dipersembahkan untuk menebus dosa sisi dunia. Missionnya akhirnya accomplished, tercapai. Dan kita tahu bagaimana dia akan beralih kepada Bapa. Tidak bergentayangan di mana-mana. Saudaraku, banyak orang bingung, nanti kalau setelah sini saya kemana nanti? Ada yang percaya nanti saya jadi kambing, saya akan jadi kucing. Tapi kita tahu kita berasal dari Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu pada Yesus. Dan melalui Tuhan Yesus, we can do great things. Karena itu saudara, jadilah pribadi yang secure. Karena saudaraku, musuh daripada tidak mengenal Bapa adalah roh yatim. Saudaraku, banyak di dunia ini orang tidak mengerti. Karena dia punya Bapa, Bapaknya tidak berfungsi, dan belum kenal dengan Bapa di sorga. Kita tidak mengajarkan agama, kita memberitakan bahwa Yesus datang untuk to build a family. Amen. Karena itu kalau kita doakan, kita panggil Abba. Bapa yang di sorga itu bukan yang jauh, tetapi yang punya hubungan dengan kita. Jadi pribadi yang secure, dan kita tahu jawabannya. What we can do? Kalau diurapi Roh Kudus, penuhi. Biar kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan Yesus berjanji, apa yang aku lakukan akan kamu lakukan juga, bahkan perkara yang lebih besar. Percaya perkataan Yesus. Dan firman Allah mengatakan dia beralih dari dunia ini. Kalau kita meninggal pun, kita masuk dalam kekekalan. Tutup mata di bumi, buka mata di surga. Begitu hebatnya kalau kita tahu kebenaran ini. God bless you. Amin. Shalom. Selamat pagi warga kerajaan Allah. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Mari pagi hari ini kita mau bersuka cita bersama. Kita mau menyambut Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami percaya pagi hari ini ada lawatan Tuhan di tempat ini. Ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menjamah setiap kami Tuhan. Kami rindu memberi pujian syukur kami. Kami mau bawa yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan ibadah pagi hari ini. Amin. Dahsyat dan berkuasa.
ganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hatimu, aman dalammu. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Para 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 begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, Kau pengharapanku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu.
titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku. Tak terbatas di dalam hidupku. Caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku. Tak terbatas di dalam hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi karya-Mu Tuhan, sungguh baik Kau Tuhan, sungguh ajaib. Tak terselami cara-Mu Tuhan, tak terselami jalan-Mu Tuhan. Semua kebaikan-Mu melimpah di hidupku selamanya. Mau berjalan jalan-Mu Tuhan, mengikuti-Mu selamanya Tuhan. Biar kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami. Oh,
Biarlah Kau hancurkan kami Tuhan, hancurkan kedagingan kami, oh bentuk kami Tuhan. Oh
setiap hati semua umat memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka Tuhan. Biarlah kami tenang di bersamamu. Kembali kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, sembuhkan yang terluka, bersama hidup. Kita dekat dengan Engkau sehingga kami tenang di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau Tuhan, terus Tuhan, dengan kebenaran firman, kami mau mendengar, buka hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Dan kami mau siap Tuhan, untuk melakukan semua apa yang Kau firmankan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, aku tidak mampu. Hamba tidak mampu, Engkau yang mampukan hamba-Mu. Roh Kudus, fell upon me, fell upon me. Holy Spirit, Holy Spirit, glory, 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 glory. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan di tengah-tengah umat. Nyatakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mungkin hari ini ada yang lupa kalau hari ini adalah hari Pentakosta. Pada saat saya ditanya tentang judulnya, langsung mengalir kuasa lagu Holy Spirit Rain Down. Ini dia. Kita punya judul hari ini yaitu Holy Spirit Rain Down. Turunlah. Bukan sebagai turun seperti biasa. Tapi turun, curahkan hujan Roh Kudus itu. Ya, kalau kita lihat di sini, sebenarnya Pentakosta itu artinya peralihan dari kita manusia biasa menjadi manusia yang supranatural. Katakan amin. Ya, saudara, kita akan melihat bahwa kalau kita bisa mendapatkan karena kita percaya. Kalau kita tidak percaya, tidak akan kita mendapatkannya. Ya. Jadi kita mengalami encounter secara pribadi. Nanti kita lihat bagaimana kisah Roh Kudus, kisah para rasul. Roh Kudus turun atas mereka. Mereka menjadi manusia yang lain. Ini yang dirindukan oleh Tuhan untuk kita semua. Kita menjadi manusia yang lain. Bukan manusia yang aneh. Tapi manusia yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Di seluruh Sumbawa maupun seluruh Indonesia. Bahkan keluarga kami. Ya. Jadi di sini kita pertama kita harus memposisikan diri kita. Bahwa kita ini anak Allah, kita wajib menerima semua yang janji firman Tuhan. Yang kedua, kita harus percaya bahwa apa yang difirmankan di dalam firman Tuhan, itu terjadi hari-hari ini. Kalau menurut hamba-hamba Tuhan, Pentakosta hari ini, yang jatuhnya memang hari ini, adalah Pentakosta ketiga. Di mana Pentakosta yang benar-benar akan Tuhan nyatakan kemuliaannya. Yang supranatural itu, tanda-tanda ajaib itu, kebangunan rohani yang ajaib itu akan terjadi. Kalau kita sudah mendengar bagaimana Ati katakan di Universitas Earthbury, itu sudah terjadi. Lalu di daerah Lampung terjadi bagaimana anak-anak Tuhan SMA semua menari, memuji, memuliakan Tuhan. Ribuan orang. Kebangunan rohani itu juga kita rindukan di Sumbawa. Amin. Ya. Jadi kita melihat di sini 21 hari saya ada perhatikan hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia. Mulai tanggal 7 kemarin
sampai tanggal 21 mereka berdoa, berpuasa, memuji, memuliakan Tuhan untuk hari ini. Dinyatakan dengan luar biasa. Hari Pentakosta yang luar biasa. Dan itu kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita melihat, saya sering baca, nonton ya. Bagaimana hamba-hamba Tuhan itu mereka mengatakan bahwa tahun ini tahun di mana Tuhan sedang menyatakan kuasanya yang supranatural itu. Jadi kita mulai hari ini kita masuk di Pentakosta yang dikatakan Pentakosta kemenangan. Tahun di mana Tuhan mencurahkan rohnya yang luar biasa. Tapi kepada siapa? Kepada kita yang seperti saya katakan. Kita mau memposisikan diri kita bahwa kita punya hak untuk menerima itu. Lalu kita percaya bahwa itu pasti terjadi. Nubuatan yang terjadi di dalam firman Tuhan itu pasti terjadi pada kita juga. Ya, dikatakan di situ rohnya yang luar biasa akan dicurahkan. Kita enggak seperti orang biasa lagi. Kalau kita lihat di sini, memang waktu tahun yang lalu saya enggak kebetulan ya pas khotbah juga tentang Pentakosta. Itu tentang kita menyeberang dari Sungai Yordan, dari Mesir ke Tanah Kanaan. Tapi hari ini kita sudah di Tanah Kanaan. Kita sudah siap menerima berkat-berkat itu. Kita tinggal harus berperang untuk take over semuanya. Kita tidak bisa ngambil, kita masuk begitu saja lalu kita duduk enak-enak. Enggak. Ada bangsa enak, Amori, ada di situ semua. Bangsa-bangsa yang dikatakan bangsa seperti orang raksasa. Tapi kita harus berperang. Makanya dikatakan kita harus banyak hidup di dalam peperangan hari-hari ini. Karena kita tidak akan menang. Kita akan dibully kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Waktunya sekarang kita all out sama Tuhan. Saya katakan begitu, saya belajar melakukannya. Saya melakukan. Saya tadi malam sampai jam 1 lebih saya menyembah Tuhan. Tuhan apa yang kau mau? Saya tidak sanggup dengan kekuatan saya untuk menyampaikan. Karena ini harus refleksi pada saya juga. Ya, jadi kita lihat di sini. Kita take over. Kalau kita melihat juga hamba-hamba Tuhan dari JDN, jangan saya ikut terjaring di JDW juga. Mereka doa setiap hari, peperangan setiap hari. Ada yang harus didoakan setiap hari. Nah, kita juga dari Bali diberikan pokok-pokok doa yang kita doakan juga. Ada, saya tiap hari juga ikut doakan. Nah, jadi kita melihat di sini, kita take over satu persatu. 10 hari murid-murid menantikan. Ya, kita lihat di sini. Yang ketiga, Yesaya 40 ayat 31 kita baca dulu. Yesaya 40 ayat 31. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Lalu yang kedua, kita melihat di Kisah Rasul. Ya, 1 ayat sampai 12 sampai 14. Kita lihat di sini. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dan dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas. Tempat mereka menumpang, mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus dan saudara-saudara mereka. Di sini kita melihat mereka menanti-nantikan Tuhan. Mereka bertekun sehati menanti-nantikan Tuhan. Kita melihat dari 2 ayat ini, satu perjanjian lama, satu perjanjian baru. Tadi dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saudara, kita harus memberikan waktu menanti-nantikan Tuhan. Pada saat itu Tuhan akan menyatakan apa yang salah dalam hidup kita. Apa yang salah dalam perkataan kita. Ya, apa yang harus kita lakukan untuk ke depan. Oleh karena itu nanti kita belajar
poin-poinnya. Ya. Jadi kita lihat di sini, setelah mereka naik ya ke Yerusalem, bukit menanti-nantikan Tuhan, hasilnya bagaimana rasul-rasul menjungkir balikan dunia. Waktu Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat, bertambah jiwanya. Ya, yang mendengar kebenaran firman Tuhan lalu mereka menerima Yesus. Lalu dikatakan di situ di pasal ketiga, ya Kisah Rasul itu menceritakan semua. Ya, pasal ketiga bagaimana di situ dikatakan Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang lumpuh. Di bait suci, dia duduk di bait suci dan akhirnya bangkit dan berjalan. Lalu kita melihat lagi di Kisah Rasul 4, bagaimana cara jemaat sehati sejiwa, berkumpul bersama-sama, bersehati. Ya, dan akhirnya Kisah Rasul 5, bagaimana perkara Ananias Safira meninggal, mati di hadirat Tuhan karena mereka mendustai Tuhan. Bukan mendustai Petrus, tapi dia mendustai Tuhan. Saudara, kita melihat di sini Kisah Rasul 6. Kita melihat bagaimana 6-7 Stefanus berkhotbah. Begitu menggebu-gebu, tapi dia dilempari dengan batu. Apa yang dia lakukan? Dia katakan, Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang dia lakukan. Kita melihat hati dari orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia berkobar-kobar dengan Roh Kudus, ya, dengan Tuhan. Lalu di Kisah Rasul 9, bagaimana waktu si Stefanus mati, itu di bawah kakinya Saulus. Tapi justru itu dia ditangkap oleh Tuhan. Kenapa saya ceritakan 6-7 langsung 9. Di Kisah Rasul 8, bagaimana cerita tentang Filipus. Ya, Filipus dibimbing oleh Roh Kudus. Ya, di situ dikatakan di ayat 26 sampai 40. Bagaimana Filipus mendengar malaikat Tuhan berkata. Nah, hari-hari ini kita tidak punya waktu yang saat yang teduh dengan Tuhan. Tidak punya waktu dengan Tuhan. Tidak menyediakan waktu khusus untuk Tuhan. Kita tidak akan bisa mendengar suara Tuhan. Apalagi kalau kita cuma baca TikTok, kita mendengar, kita suka buka TikTok, suka mendengar. Anak-anak sekarang, saya lihat cucu ponakan saya ditanya sama neneknya. Suka nonton TikTok? Masih bisa ngomong kecil. TikTok. Saudara, itu TikTok memang ada yang bagus. Kalau kita nonton yang hamba-hamba Tuhan yang cuma slide sedikit. Tapi bagaimana dia menceritakan kesaksiannya, dia sembuh dari kanker. Itu saya juga suka, tapi saya skip. Yang bukan, kadang-kadang sedikit itu cepat hati bilang pindah. Kita banyak tergoda hari-hari ini. Tapi kalau kita berikan waktu, ya lain. Tuhan akan menghargai kalau kita memberikan dia waktu yang cukup. Ya, dikatakan dia pasal 8 tadi, Filipus dibimbing oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta. Mendengar bacaan dan mencerahkan sida-sida mengenai arti firman dan secara tiba-tiba. Nah, di sini saya menceritakan sedikit. Bagaimana Filipus tiba-tiba mendengar suara malaikat Tuhan katakan, kamu pergi dari sini, pergi ke daerah, dikatakan di situ Gaza, tur dari Yerusalem ke Gaza. Di jalan situ ada sida-sida yang sedang membaca. Dia punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Tapi dia nggak mengerti artinya itu apa. Tapi tiba-tiba Roh Kudus katakan, kamu mendekati dia. Nah, dari situ dia mendekat dan dia mendengar kebenaran firman Tuhan yang lagi dibaca oleh si sida-sida ini. Lalu dia katakan, kamu mengerti enggak? Enggak katanya. Bisa enggak kamu kasih berikan pengertian? Itu saya punya versi ya.
Lalu dia naik, dia ceritakan tentang kebenaran firman Tuhan. Sampai pada waktunya di sebelah ada air. Orang yang haus dan lapar akan Tuhan, dia tidak melihat itu sida-sida orang yang kaya. Tapi dia katakan, bisakah aku dibaptis di sini? Kalau memang engkau mau, ayo. Di sini bisa kita melihat dia punya roh yang rendah hati, yang mau melakukan langsung tindakan. Ya, saya mau. Nah, pada saat dia sudah dibaptis, tiba-tiba Roh Kudus membawa lari Filipus. Kalau saya pelajari ya, dari tempat Filipus dibawa lari, itu sampai ke tempat yang dikatakan di sini, dia dibawa lari, saya melihat, saya ngecek, itu perlu waktu 1 jam kalau kita naik mobil sekarang. Tapi dia tiba-tiba, terus sepertinya dipindahkan. Saudara percaya akan supranatural itu? Percaya enggak? Hari-hari ini akan terjadi. Seperti Filipus. Saya ada mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana hamba Tuhan satu. Tiba-tiba dia hanya menjamkan mata. Tuhan, aku kepingin pergi ke sini. Tapi tiba-tiba dia sudah berangkat dan tiba di sana. Ini bukan hoax. Ada nanti suatu ketika bagaimana kita akan tembus waktu. Tembok kita bisa menembus tembok. Kita bisa menebus waktu. Nah, di sini kita melihat tiba-tiba Roh Tuhan melarikan Filipus, disaksikan oleh sida-sida dan meneguhkan imannya sehingga bersukacita. Ini semua merupakan the purpose of Holy Spirit. Tujuan dari Holy Spirit itu memuliakan perbuatan Tuhan lewat kita. Makanya kita waktu Tuhan katakan kepada murid-muridnya, nanti-nantikan. Lalu mereka menanti-nantikan di tempat yang tinggi. Dan tiba-tiba Roh Kudus dicurahkan. Kita melihat di sini bagaimana waktu perkara-perkara besar itu terjadi. Itu terjadi sesudah mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka berani. Sebelumnya mereka bersembunyi. Mereka gak berani menampakkan diri. Bahkan Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi sesudah dia dipenuhi Roh Kudus, dia punya keberanian, dia punya ide-ide yang kreatif. Seperti waktu di pasal 3 tadi, bagaimana Petrus dan Yohanes lewat di orang yang buta, orang yang lumpuh itu. Dia berkata, emas dan perak aku tidak punya. Tapi apa yang aku punya, aku beri kepadamu. Bangkit dan berjalanlah. Saudara, hari-hari ini akan terjadi. Saya sudah melihat, saya lewat Zoom saja, bagaimana orang lumpuh bisa berjalan. Saya bilang, Tuhan, saya mau di Sumbawa seperti ini. Tapi firman Tuhan lewat hamba Tuhan katakan, no gain, no pain, no gain. No sacrifice, no glory. Apa artinya? Saudara kalau tidak punya waktu-waktu khusus, saudara mengejar dengan sungguh-sungguh, saudara mau habiskan waktu sungguh-sungguh dengan Tuhan, all out dengan Tuhan, nggak akan kita mengalami yang namanya kemenangan-kemenangan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban keuangan kita, nggak akan. Kita akan mengalami glorinya Tuhan. All out dengan Tuhan waktu-waktu ini. Jangan main-main lagi. Saya kalau mendengar hamba-hamba Tuhan, mereka berkumpul semua seluruh dunia. Saya suka nonton yang memang dari nabi-nabi yang dari Tuhan. Mereka katakan waktunya sangat singkat. Akan ada terjadi percepatan seperti Filipus ini. Ya. Kalau kita lihat, itu bagaimana kebesaran Tuhan dinyatakan
lewat Roh Kudus. Roh Kudus akan terus berkreatif di dalam hidup kita kalau kita betul-betul berserah kepadanya. Kalau kita nggak berserah, ya kita jadi stagnan. Tapi sebenarnya rencana Tuhan itu mau kita terus bergerak, tidak berhenti, terus naik, tidak pernah turun. Ya, jadi apa yang saya share ini bahwa Tuhan itu penuh dengan kuasa. Kalau bersama Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara besar. Kalau bersama Tuhan, kita akan dibawa naik di alam roh, bahkan terbang tinggi bersama Tuhan. Tapi ada syaratnya saudara. Hari ini di bulan Mei, saudara lihat cepat ya waktunya ya. Tidak sadar ya, kita ini sudah Mei, sudah masuk akhir Mei. Bulan depan balik lagi, sudah awal Mei, awal Juni, pertengahan tahun. Nanti nggak sadar tiba-tiba sudah Natalan lagi. Saya melihat walaupun memang 24 jam sehari, tapi rasanya semua kelangkabut. Rasanya semua serba. Coba lihat, kalau saya misalnya hari Selasa, pulang dari toko itu jam 5. Jam 6 sudah cepat-cepat lagi pergi. Belum mandinya langsung masak nasi supaya nanti pulang tinggal makan, ada ikan. Sudah pergi ke pendoa. Hari Rabu demikian juga. Apalagi saya yang buka gawang, buka pintu. 5:30 lebih saya sudah di situ. Itu korban. Korban buat Tuhan. Saya katakan Tuhan, saya melakukan yang terbaik buat Engkau. Korban. Belum lagi nanti ya hari Sabtu, subuh, 5:30. Kadang-kadang orang datang pas 5:30. Tapi saya yang buka pintu jam 5 lebih. Sambil menunggu di depan saya menyembah Tuhan. Itu korban. Ya, kita melihat di sini kegerakan Roh Kudus ini mau supaya kita ini bergerak bersama dengan Dia. Bukan kita ya sudah, ya hari ini aku udah enak hati, ya udah enggak pergi. Ya aku udah enak badan, ya udah enggak gereja. Saya berdoa untuk kita punya roh yang menyala-nyala, melayani Tuhan. Saya tiap kali kalau sudah rasa tawar di sini, lihat keadaan, lihat pegawai yang bentar-bentar enggak masuk, lihat bentar masuk, terus tinggal sedikit. Saya kadang-kadang, aduh gimana ya, mau supaya omset tinggi, tapi kok seperti ini. Tuhan bilang, jangan bersandar pada manusia, ya Tuhan. Enggak bersandar pada pegawai, saya bersandar padamu. Tiba-tiba orang ngorder dengan yang ajaib hanya lewat telepon dari Jakarta. Nah seperti itu. Kalau kita mengandalkan manusia, jengkel, pegel, ya. Terus apa lagi? Mulai marah. Itu bukan maunya Tuhan. Kita tetap memuji Tuhan. Kita pelajari di sini. Kalau kita dalam hari-hari ini, Roh Kudus mau kita, kalaupun mau melakukan sesuatu, mungkin mau marah, mau apa. Coba kita belajar tutup mulut saja lebih baik. Daripada kita marah-marah. Ya, itu yang saya sering lakukan. Kalau saya sudah tinggi sedikit, langsung rem. Kadang-kadang merasa capek, sudah capek, terus bangunnya juga saya nyembah Tuhan terlalu subuh, terus paginya ada yang gini. Tapi karena saya sudah mempersiapkan hati saya dengan menyembah Dia, saya lebih peka mendengar suara Tuhan. Jadi kita terus belajar untuk itu. Jangan sampai kita keluarkan kata-kata yang sia-sia. Itu juga yang saya ucapkan setiap hari. Saya tidak akan memperkatakan kata-kata yang sia-sia. Jadi kita melihat di sini. Kita belajar di sini untuk supaya mata rohani kita terbuka. Bahwa kita ini tidak lagi santai. Tidak lagi waktunya untuk santai. Tapi kita mulai cari Tuhan lebih dahulu. Seperti Matius 6 ayat 33. Carilah kerajaan Allah dahulu dan segala kebenarannya.
maka segalanya akan ditambahkan. Bukan cari tangannya, tapi cari wajahnya. Akan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Ya kalau kita melihat di sini, Yohanes 14 ayat 12 katakan, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga perkara-perkara yang besar yang aku lakukan. Yaitu perkara-perkara yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ini Pentakosta apa yang dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan seluruh mereka sampai punya waktu 21 hari berkumpul di satu negara. Hanya untuk menantikan hari ini. Akan ada selanjutnya bagaimana perkara-perkara besar. Apakah kita siap dengan itu atau tidak. Tapi itu tetap berjalan. Karena penggenapan firman Tuhan harus terjadi. Tinggal kita, apakah kita siap atau kita ketinggalan. Jangan sampai kita naik kereta, keretanya sudah jalan, baru kita lari-lari kejar kereta. Sama seperti 5 gadis yang bodoh. Ada 5 gadis yang pintar. Kita belajar untuk menjadi 5 yang gadis pintar. Punya minyak pengurapan setiap hari. Minta terus, tebus waktu. Kalau saya punya gembala yang lama itu selalu katakan tebus waktu. Karena waktu itu memang kalau sudah namanya 24 jam itu cepet, nggak ada waktu untuk Tuhan. Kalau kita tidak memposisikan diri kita sebagai anak Tuhan yang sungguh, kita memberi waktu untuk Tuhan. Sama dengan kita punya waktu untuk dengan keluarga. Ya. Jadi kita melihat di sini. Sudah dimulai sekarang pencurahan Roh Kudus ya. Dikatakan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Siap-siap. Tapi kita harus belajar lebih dulu. Apa yang harus kita persiapkan sebelum dengan tiba-tiba, kata firman Tuhan tadi, tiba-tiba Roh Kudus itu dicurahkan. Waktu mereka menanti-nantikan Tuhan. Nah kita lihat di sini, kita harus lakukan seperti teladan Yesus. Supaya kita bisa ikut dalam percepatan. Saya katakan percepatan karena apa? Seperti Filipus tiba-tiba dibawa lari. Nanti suatu ketika saya percaya, saya berbicara di sini kalau saya sudah sempurna. Tiba-tiba saya bisa di Lombok. Tiba-tiba saya bisa di Surabaya tanpa harus pakai kendaraan. Saudara percaya enggak itu? Amin. Harus percaya. Karena itu yang namanya pelayanan orang sempurna. Ini sudah akan mulai pelayanan orang sempurna. Kalau dulu Tuhan Yesus waktu mau menyembuhkan orang, dia harus datang kepada orang itu. Tapi sekarang lewat Zoom sudah banyak orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Saya belum sampai di situ. Tapi saya katakan Tuhan, saya mau belajar untuk melakukan 3 hal ini. Yaitu yang pertama, kita harus pikul salib. Seperti Yesus. Ya. Kalau Yesus ini kan anak Allah. Kalau dia mau disalib, dia cuma bilang tidak bisa. Ya mungkin dengan gayanya seperti kita sekarang dalam nama Yesus tidak akan bisa terjadi. Lah Yesus juga bisa, dia anak Allah. Tapi apa yang dia katakan? Kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Jadi dia menerima waktu dia mau disalib. Nah sekarang kita lihat apa? Dia siap untuk disalib. Dengan rencana, sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kita pun mau disalib, mau ditumpas semua ego-ego kita. Ya, mau dikoreksi, dibantai, dihabisi semua sifat dasar kita. Nah, bangun mesbah setiap pagi, konsisten. Kalau saudara cuma dengar firman ini, terus besok pagi bangun jam 4. Ya Tuhan saya mau bangun mesbah. Habis itu seminggu lagi sudah enggak lagi. Nanti sampai minggu lagi baru dengar lagi. Enggak bisa. Dikatakan no pain, no gain. Jadi enggak ada yang kita hidup dalam betul-betul kita pikul salib.
Itu baru ada kemenangan. Sama dengan Tuhan Yesus, dia memikul salib, baru ada kemenangan. Demikian juga dengan kita. Kita harus pikul salib, punya mezbah, beri waktu. Sekarang saya suka, suami saya memberikan saya satu room. Dia bilang, nanti saya kasih room ini. Karena saya suka doa di satu ruangan. Saya rasa loh, kalau kita punya ruangan khusus dengan Tuhan, itu kita bisa ngalami loh. Begitu kita masuk itu kita rasa hadirat Tuhan. Orang lain mungkin tidak rasa. Tapi begitu saya rasa, saya bilang selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Sudah, saya bisa menyembah. Tiba-tiba sudah sampai 2 jam. Saya suka jadinya punya hubungan intim dengan Tuhan. Nanti tiba-tiba kalau mau bicara dengan orang, Tuhan bilang stop. Stop. Seperti itu. Tiba-tiba Tuhan suruh saya mampir ke rumah orang. Ya saya mampir. Ada saja yang nanti Tuhan bawa. Itu akan terjadi terus. Dan saya mau lagi lebih. Saya bilang mau lebih lagi Tuhan. Show me your glory Lord. Itu yang saya katakan setiap hari. Show me your glory. Tiap hari. Belum memang. Tapi saya tahu. Aku terus akan mencari dia. Mencari dia. Punya rasa haus dan lapar. Mau pikir salib. Mau terus bangun mezbah. Mau terus dipotong semua yang tidak benar di dalam hidup kita. Mungkin kita masih suka marah, suka benci, suka iri, suka dendam, suka sakit hati, suka menceritakan kejelekan orang. Itu pun tidak baik. Itu pun harus disingkirkan, dihapuskan. Saya kadang-kadang ya baru punya rasa tidak enak hati ya sama suami saya misalnya. Aduh, ini orang seperti ini misalnya. Tiba-tiba Tuhan berkata, enggak boleh, hormati dia. Saya seperti itu sampai di dalam hati pun Tuhan mengatakan seperti itu. Saya saksikan ini bukan hanya untuk kebanggaan saya. Tapi kalau kita mau masuk di glorinya Tuhan yang tiba-tiba akan terjadi hari-hari ini, kita persiapkan diri sampai di situ. Mungkin sekarang saudara mengatakan, aduh, saya juga pernah dengar satu hamba Tuhan katakan, Bapak Gembala saya yang dulu, saya kalau bicara tiba-tiba saya seperti pakai baju. Saya enggak ngerti, saya bilang masa sih? Tapi sesudah itu, begitu saya pasti masuk di dalam ruangan kudus, ruangan kudus di tempat saya berdoa, saya seperti pakai baju, ada pengurapan. Nah seperti itu, telan saja. Kalau kita dengar firman Tuhan, kalau memang itu benar, nanti kalau saudara kejar terus Tuhan, kita akan kalami sama-sama. Amin. Belajar kalau kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya punya hati, saya katakan kepada kakak saya, keluarga Kartini. Saya punya hati ini haus, lapar akan Tuhan. Apa saja, kalau saya lihat ada YouTube yang betul-betul hamba Tuhan. Baik itu hamba Tuhan yang sekarang lagi terkenal, Philip Manto, Fabili Lantang atau siapa. Kalau pas tiba-tiba Tuhan buka, saya buka. Itu pas untuk yang saya baru mau tahu. Nah seperti itu. Prayer room itu juga saya dengar sudah. Dia menaruh satu prayer, khusus prayer room. Bahkan tadi malam saya dengar hamba Tuhan katakan, rumahnya ada khusus untuk prayer room. Pada saat dia buka catatan, dia bikin khotbah di situ. Pada saat dia muji menyembah di situ, dia merasakan hadirat Tuhan. Bahkan kursinya dia tidak ubah. Jadi dia duduk, itu sama dengan dia masuk dalam hadirat Tuhan. Karena kalau kita memberikan waktu dan tempat yang spesial buat Tuhan, Tuhan juga akan menghargai kita. Ini saya katakan, kalau kita memberikan waktu dan tempat yang khusus buat Tuhan, Tuhan akan memberikan kita menghargai penghargaan yang luar biasa. Dengan tiba-tiba dia akan mengangkat kita. Dengan tiba-tiba dia akan memulihkan semua. Itu yang saya katakan setiap hari. Apakah saya sudah terjadi? Enggak, tapi saya percaya.
Karena dengan percaya saya berkata-kata, firman Tuhan sendiri katakan seperti itu. Kalau kita percaya, kita berkata-kata. Saya setiap hari katakan saya sehat, saya sembuh, saya kuat. Dan sampai hari ini saya sehat. Mata saya tidak ada minus, tidak ada plus, tidak ada katarak. Bukan saya banggakan diri. Tapi karena saya katakan, Tuhan saya percaya firman-Mu ya dan amin. Saya sehat, saya kuat, saya diberkati. Itu seperti itu, kita harus berkatakan. Kalau enggak, ya kita yang dibuli sama setan. Apalagi kita enggak punya kuasa. Jangan harap di tahun-tahun ke depan, firman banyak hamba-hamba Tuhan katakan. Tony Daud apa katakan, bulan 6, 7, 8, ini masuk-masuknya bagaimana resesi yang luar biasa. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh saat ini mulai mencari wajah Tuhan, kita akan resepsi. Percaya. Tapi cari dulu. Pikul salib. Kalau mau marah, berhenti. Kalau mau mulai egonya dibangkitkan, langsung hentikan dalam nama Yesus. Ya, jadi kita melihat di sini punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Jangan sampai tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Beri waktu yang terbaik buat Tuhan. All out dengan Tuhan hari-hari ini. Ya, sehingga kita mulai mendengarkan firman-Nya. Pada saat Dia berbicara dengan kita, maka kita mulai memperbaiki hidup kita. Mungkin ada yang salah, ada yang tidak benar, ada yang kata-kata kita salah. Saya bersaksi sama kakak saya, sekarang saya bersaksi sama saudara. Suatu ketika anak buah saya ini, pagi-pagi saya terima telepon dari Pak Stephen. Cik, tolong kirim besi segini-segini. Oh ya, saya langsung ngomong sama dia. Lina, tolong kamu bikin ini. Ya. Siangnya ditelepon lagi sama Pak Stephen. Pak Stephen, Cik sudah berangkat? Oh ya, Lina kamu sudah kirim, bikin DO. Sudah. Mungkin dia salah nangkap, saya tidak tahu. Nah, waktu dia telepon lagi, baru saya cek beneran. Loh, kamu sudah bikin belum yang Pak Stephen? Nyonya enggak ngomong sama saya. Oh, langsung dia tinggi. Saya tadi pagi begitu buka toko, saya sudah suruh kamu. Saya bilang gitu. Sudah dia langsung bikin. Saya bilang bikin sekarang. Saya telepon itu tulisannya Lamhot baru. Tapi ternyata yang telepon, saya kan biasanya teleponnya Pak Stephen itu Lamhot baru. Ada tulisan yang nggak tahu gimana. Tapi waktu itu yang terima Lamhot. Jadi saya bilang, Pak Lamhot ini nggak tahu ini. Saya punya pegawai ini rada goblok. Saya bilang gitu. Keluar mulut saya langsung. Seperti saya dihantam sama Tuhan sendiri. Berhenti. Langsung saya deketi dia. Lina, tadi saya minta maaf walaupun kamu udah dengar. Tapi tadi saya ngomong sama sama Lamhot, kamu bodoh. Sekarang saya sudah cabut kata-kata itu. Saudara, kalau kita peka dengar suara Tuhan, tiba-tiba itu Roh Kudus akan langsung perkatakan. Langsung stop. Nah, langsung ingatkan, hehehe, seperti begitu. Ibaratnya kita dengan anak, enggak boleh lakukan ini. Saudara kalau peka dengan suara Tuhan itu mudah. Makanya firman Tuhan banyak orang katakan, mana sih kita bisa hidup kudus? Mana sih kita bisa hidup suci? Siapa bilang? Hari-hari ini Tuhan mencurahkan rohnya yang luar biasa. Hanya supaya untuk mengajar kita, memimpin kita, menuntun kita, membawa kita kepada seluruh kebenarannya. Tinggal kita mau enggak? Mau enggak pikul salib? Mau enggak kita siapkan hati untuk mendengar suaranya? Firman Tuhan katakan pada saat kamu mendengar firman Tuhan, janganlah keraskan hatimu. Kalau kita sudah mulai mengeraskan hati kita, lama-lama suara Tuhan hilang. Seperti Saul. Waktu dia diurapi, lalu dia tidak dengar apa yang dikatakan oleh Samuel. Akhirnya roh Tuhan undur darinya.
tinggal kita lihat. Maukah kita ditinggalkan oleh Kudus? Jangan. Hari-hari ini peganglah tanganku Roh Kudus, katakan setiap hari. Karena hari-hari ini kita tidak akan bisa hidup tanpa kekuatan Roh Kudus. Sudah banyak negara yang bangkrut. Ada satu hamba Tuhan pulang dari Amerika. Dia katakan ribuan McDonald sudah tutup. KFC juga tutup. Bank-bank 5 atau 7 sudah tutup. India panasnya 54 derajat. Di Itali ada Ibu Nancy di sana, mamanya Destin. Dia katakan hujan badai batu-batu es. Di depan matanya dia melihat orang mati, kedinginan. Kenapa Indonesia sampai hari ini tetap dalam lindungan Tuhan? Karena banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Saya tahunya ada satu hamba Tuhan yang mulai 2019 dia bangun mesbah yang setia saya ikuti sampai hari ini. Itu setiap pagi berdoa untuk Indonesia. Belum lagi hamba-hamba Tuhan yang lain. Saya melihat Indonesia ini masih menjadi biji mata Tuhan. Tinggal kita jangan enak-enak terima apa yang jadi pilihan Tuhan. Kita harus bangkit menjadi terang. Terang kita sudah datang. Kemuliaan Tuhan sudah nyata dalam hidup kita. Tinggal kita mau bergerak enggak? Bergerak enggak? Jangan santai. Beri waktu yang terbaik buat Tuhan. Terus bilang, saya kepingin. Bagaimana caranya? Pertama itu. Kita bangun mesbah. Kita bangun punya janji dengan Tuhan. Tuhan setiap pagi saya mau bangun jam 5. Kalau saya terserah Tuhan. Kadang-kadang saya jam 1 dibangun, saya bahasa roh. Apa maksudmu Tuhan? Tiba-tiba saya bisa berdoa buat anak saya. Tiba-tiba saya bisa berdoa untuk pas hujan waktu itu. Hentikan. Terserah Tuhan. Nah, kita melihat di sini. Kalau kita beri waktu sama Tuhan, Tuhan menghargai. Ya, saya rindu loh lihat satu hamba Tuhan bisa mengatakan dia melihat malaikat banyak di sini. Dia tinggal perintah, ayo kerjakan seperti ini. Saya rindu. Saya bilang Tuhan saya mau seperti itu. Ya itu kita harus beri waktu. Belum saya punya waktu seperti itu. Saya merasa saya belum berkorban seperti itu. Mereka sampai bangun, kadang-kadang mereka tidak tidur sampai 4-5 jam menyembah Tuhan. Saya belum sampai di situ. Tapi saya mau. Saya mau, intinya saya mau. Karena kalau Tuhan kita katakan Tuhan saya mau. 99%-nya Tuhan yang memberikan kemampuan. Tinggal kita bilang yes, I will. I will be your servant, Lord. Saya mau jadi hambamu. Show me your glory. Kalau kita katakan seperti itu, Tuhan katakan, iya aku lebih mau lagi. Tuhan itu lebih mau lagi. Karena dia mau menyatakan kemuliaannya lewat siapa? Kalau tidak lewat kita hamba-hambanya, umatnya. Tuhan tidak bisa. Dia mau kita menjadi mitra kerjanya. Ya. Yang kedua, mau hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Ya kita mau menjadi peka seperti tadi saya katakan. Terus mau disucikan, dikuduskan, dan kadang-kadang kita perlu dipisahkan. Saudara kita harus dipisahkan. Kadang-kadang ada saudara-saudara teman-teman kita. Saya kalau misalnya saya kemana, ke bank atau apa, saya duduk diam, saya baca firman. Enggak ngerasani sana situ walaupun ada orang yang kita kenal. Kenapa? Karena semakin banyak kita berbicara, semakin banyak kita membuat kesalahan. Saya dulu orangnya terkenal cerewet. Sangat cerewet, sampai dikatakan mewek gombel. Saking cerewetnya. Dan muka saya tidak seperti ini. Kalau saya kasih lihat wajah saya tahun 93, saudara akan kaget.
sudah kurus 34 kilo, muka saya ini tua sekali. Masih saya kerja di orang barat. Saudara, tapi kemuliaan Tuhan terus ada dalam hidup kita. Itu membuat kita bersuka cita setiap hari. Kalau dulu saya begini merencing, sibuk sama anak, sibuk sama apa. Jadi hidup kita jadi kayak agak, coba lihat orang-orang yang tidak hidup dalam Tuhan. Mereka juga hidupnya begini terus. Ya mukanya kayak begini. Nah seperti itu. Tapi kalau kita anak Tuhan, puji Tuhan ketemu, jangan di gereja saja. Tapi itu tunjuk kepada semua orang bahwa kita ini hidup bersuka cita. Saya ini kalau sama duduk sama pegawai ya, itu yang membeli itu ngomong enak ya sama nyonya, saling senggol-senggolan, saling ngobrol sambil, ya saya dengan pegawai seperti itu. Tapi kalau waktunya tegas, saya tegas. Nah, seperti itu. Saudara, kita waktunya tidak boleh jaim lagi. Jangan jaim. Jaga image itu sama dengan kita jadi orang Farisi, orang munafik. Maka dari itu kita harus belajar untuk terus dipimpin oleh Roh Kudus. Banyak menyembah Dia. Saya katakan satu-satunya yang bisa buat kita diubahkan hanya menyembah. Memuji, memuliakan Tuhan. Tapi begitu kita menyembah. Saudara lihat orang yang suka nonton sepak bola. Kan gayanya kayak orang sepak bola. Baju juga harus pakai baju kaos sepak bola. Demikian juga dengan kita. Kalau kita banyak menyembah Tuhan, Allah kita yang hidup. Semakin hari kita menjadi seperti Dia. Amin. Ya, itu kalau kita mau terus dituntun oleh Tuhan. Lalu mulai lepaskan kata-kata nubuat yang seperti saya katakan. Aku adalah ciptaan baru. Aku menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Apa yang aku lakukan pasti berhasil. Tanganku dibuat the power to get wealth. Itu kata-kata nubuat yang kita lakukan untuk pribadi kita, untuk keluarga kita. Keluargaku sehat. Maka dari itu anak-anak saya juga sehat. Covid apa semua sehat. Tidak akan ada. Saya sudah perkatakan Mazmur 91 itu setiap hari saya kumandangkan. Ya, jadi nubuat tentang keluarga kita, tentang pekerjaan kita, tentang pelayanan kita. Saya bilang Tuhan, saya mimpi suatu ketika tiba-tiba banyak orang dilawat Tuhan. Bagaimana mereka yang sakit tiba-tiba disembuhkan pada saat ibadah. Saya mimpi seperti itu. Mimpi yang besar. Kenapa? Karena hari-hari ini firman Tuhan katakan di dalam Maleakhi 3 ayat 13 ayat 1. Dengan mendadak Tuhan akan melawat gerejanya. Tinggal kita tiba-tiba dilawat oleh Tuhan. Seperti yang di Asbury. Mereka hanya menyembah beberapa orang. Tapi tiba-tiba Roh Kudus dicurahkan dengan luar biasa. Sampai 24 jam selama 3 sampai hampir 1 bulan. Itu saya nonton terus. Pujian, penyembahan. Sampai di jalan-jalan, sampai di tempat-tempat parkir. Saudara, saya bilang transfer Tuhan, transfer Tuhan. Itu terjadi juga di Sumbawa. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Tapi katakan dengan nubuat, perkatakan dengan kata-kata iman, perkatakan. Dan saudara yang apa dinyanyikan tadi, yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang disediakan Tuhan bagi kita yang mengasihi Dia. Jangan cari tangannya, cari wajahnya. Kalau kita mencari tangannya, sudah dapat berkat, kita bisa hilang, lenyap. Karena sombong, karena mungkin kesibukan. Tapi kalau kita mencari wajahnya, pada saat kita diberkati, kita tetap memandang wajahnya. Ya Tuhan, terima kasih. Engkau yang memberi semuanya ini. Terima kasih Tuhan. Saya kalau dapat kita
sudah dapat berkat. Saya bilang, thank you Lord, Engkau luar biasa. Di masa-masa seperti ini Engkau tetap luar biasa. Seperti itu. Kita akan terus menaik, bukan menurun. Itu janji firman Tuhan. Tapi syaratnya yaitu kita mulai masuk buat mesbah. Janji dengan Tuhan. Seperti itu. Loh saudara, kalau waktu pacaran kan janjian toh. Mau datang. Saya ingat kalau suami saya mau ke Surabaya, ya kasih tahu, nih Mei, aku sudah dari Malang. Tiap Sabtu dia, kadang-kadang gak bisa Sabtu Minggu dia datang ngapel. Kan saudara janjian kan? Dengan Tuhan juga kita janjian. Saya tadi malam live sampai jam 1 lebih setengah 2. Saya bilang, Tuhan berikan aku bangun pagi lagi. Saya mau lagi menyembah Engkau. Jam 5 kurang saya bangun lagi. Saya masuk lagi di ruang khusus doa. Saya menyembah lagi. Saya bilang, Tuhan saya gak bisa apa-apa tanpa Engkau. Walaupun saya melihat semuanya belum terjadi. Tapi saya percaya itu disediakan bagi saya. Itu yang saya katakan, pertama kita harus memposisikan kita sebagai anak Tuhan. Yang punya hak untuk menerima semuanya. Yang kedua, kita harus percaya, sungguh-sungguh percaya bahwa apa yang difirmankan Tuhan itu menjadi milik kita dan jadi. Pencurahan Roh Kudus itu terjadi hari ini, itu terjadi juga dalam hidup kita. Lalu kita mulai lepaskan, kalau kita percaya, firman Tuhan katakan, karena aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Karena aku percaya bahwa firman Tuhan ini pasti jadi, maka aku berkata-kata. Aku katakan, aku diberkati karena Tuhan mengatakan, aku memberkati engkau di ladang, di manapun juga. The power to get well saat hari-hari ini lagi dikumandangkan semua oleh hamba-hamba Tuhan. Tahun 2023 sampai 2027 itu masa kemasan buat kita. Apakah kita percaya? Kita percaya, ayo kita raih. Perkatakan. Tiba-tiba nanti dikasih ide-ide yang baru dalam pekerjaan. Tiba-tiba nanti dikasih kelimpahan yang luar biasa yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Itu yang disediakan. Ya, yang sakit, ada yang sakit, mulai tumpangkan tangan, ponaan Lydia, tumpangan tangan, jadi aktif anakmu, jadi luar, jadi itu ponaanmu itu aktif, dia aktifkan dengan firman Tuhan. Katakan. Lalu Lydia juga katakan setiap hari, adik-adikku akan menjadi orang yang luar biasa. Ada satu hamba Tuhan, orang Ethiopia. Dia dipakai Tuhan sekarang luar biasa. Gerejanya yang ada 300 meter kali 300 meter atau 3000 meter, saya lupa. Itu satu hamba Tuhan kasih lihat waktu dia di situ. Itu sampai jam 1, jam 2 malam orang masih sujud menyembah di situ. Tapi saudara tahu sejarahnya bagaimana? Dari kecilnya mamanya katakan, kamu anak yang luar biasa. Kamu anak yang akan dipakai, akan berbicara di depan umum nanti. Seperti itu. Jadi kita lihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Amin. Jadi kita mulai, mari kita rekomitmen hati kita. Mungkin waktunya sudah, ya sebentar lagi kita nyembah, kita rekomitmen sama Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu. Dia jamah, oh Yesus jamah, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Ayo
kita bangkit, kita nyanyi, respon dengan sungguh-sungguh. Dia jamah, Yesus jamah. Oh Yesus jamah. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Saudara, kita punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Sama dengan anak yang sakit. Kalau kita sakit, terus kita mulai sembuh, kita akan makan banyak. Pada saat kita sakit, kita malas makan. Demikian juga dengan kita. Kalau kita sakit rohani kita gak suka makan, saudara. Kita tidak suka berdoa. Kita tidak suka baca firman Tuhan. Tapi kalau kita sembuh, kita sehat jasmani kita akan makan rohani. Kita akan punya waktu untuk Tuhan. Kita cari terus wajah Tuhan. Semakin kita haus dan lapar akan Tuhan, semakin banyak diberikan oleh Tuhan. Hadiratnya, kekuatannya, kuasanya. Kita seperti wadah. Semakin kita besarkan wadah kita, semakin Tuhan curahkan kuasanya. Tinggal kita mau membesarkan, memberikan wadah yang besar. Atau cukup segini saja Tuhan, aku cuma aman dengan ini. Atau kita mulai buka hati kita. Tuhan, terus melt me, hancurkan saya. Mold me Tuhan. Terus bentuk saya. Fill me with your Holy Spirit. Akhirnya, use me Lord. Pakai kami Tuhan. Pakai aku untuk kemuliaan-Mu. Kalau saudara rindu hari-hari ini seperti itu, saya yakin Tuhan akan mencurahkan. Tuhan akan memberi dengan sukacita di hati. Karena apa? Karena itu kerinduannya. Untuk menyatakan kemuliaannya di muka bumi ini. Biar semua orang tahu, biar semua orang yang melihat bahwa Yesus kita gagah perkasa. Amin. Jadi kita belajar untuk terus memberikan waktu. Pikul salib, mau mendengar tuntunannya, dan kita terus nyatakan lewat perkataan kita. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Sekeke raba-raba seke mekarabaya rabotarabatekea. Himonaka masanda kuraba-raba sendeke marabate. Hipotakarabatakaraba seke rekaraya takamu. Himanarabatakara ye. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penebusan-Mu Tuhan. Penebusan yang membawa kehadiran Roh Kudus dalam hidup kami Tuhan.
Karena itu kami mau bersepakat, kami mau menjaga hati kami. Sehingga hati kami hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Sehingga itu akan membawa kami masuk dalam frekuensi ilahi. Frekuensi yang membawa kami untuk kami menerima setiap firman yang telah Tuhan nyatakan. Frekuensi yang membawa kami menerima setiap suara Tuhan. Untuk kami mengkondisikan hati kami. Sehingga waktu kami terima suara Tuhan ini, kami terima firman ini, kami menjaganya. Maka ini akan terjadi buat kehidupan kami. Akan muncul di dalam diri kami, yaitu karakter ilahi. Akan muncul dalam diri kami, identitas Kristus dalam hidup kami. Sehingga kami tahu, kamilah orang-orang yang telah Tuhan tentukan untuk kami menjadi ahli waris kerajaan Allah. Kamilah orang yang telah Tuhan tentukan untuk kami menerima setiap janji-janji Tuhan. Karena itu kami menyatakan, kami tahu itu akan kami terima. Kami tahu akan ada hal-hal supernatural. Kami tahu akan ada penyediaan-penyediaan ilahi. Kami tahu kami telah disembuhkan. Kami tahu tidak ada kegalauan dalam hidup kami. Dan kami tahu kamilah orang-orang yang akan menjadi saksi, yang dimunculkan menjadi orang benarnya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, bahwa kami yang ada dalam GBI Rock Sumbawa ini, kami akan muncul sebagai orang benar Tuhan. Untuk kami menjadi pemimpin-pemimpin rohani. Untuk kami menjadi pemimpin-pemimpin Tuhan. Dan kamilah orang yang akan ada di dalam jalan-jalan Tuhan. Yaitu jalan yang membawa kami terus naik, terus naik. Kami tidak akan pernah turun. Karena kami tahulah Tuhan, kami mewarisi firman-Mu Tuhan. Dan itu kami menyatakan, GBI Rock Sumbawa dengar, Engkau akan dimunculkan oleh Tuhan. Engkau akan menjadi sebuah gereja yang berdampak, gereja yang berpengaruh. Dan kami tahu bahwa gereja ini adalah gereja yang membawa terang. Sehingga terang Kristus itu ada dalam kami, akan membawa, memposisikan untuk raja-raja dunia datang kepada kami. Akan terjadi sebuah koneksi ilahi. Koneksi ilahi, koneksi ilahi. Sebuah kata koneksi ilahi akan terjadi buat kehidupan kami semua ini. Dan kami tahu Tuhan, kami sudah menang, kami sudah sembuh, kami sudah pulih. Tidak ada lagi kegalauan dalam hidup kami. Karena firman yang berbicara dalam hidup kami. Karena itu kami menyatakan Tuhan, terpujilah nama-Mu, dimuliakan nama-Mu Tuhan. Dan karena itu kami menabur Tuhan. Ini adalah sebuah benih Tuhan. Kami sebuah benih. Amplop yang kami angkat ini adalah sebuah benih yang kami tabur dengan hati yang mengasihi, mencintai Tuhan. Sehingga benih yang bertumbuh, berbuah lebat di dalam nama Yesus. Kami katakan semua doa-doa kami ini akan terjadi atas nama Yeshua HaMashiach. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Ibadah hari Minggu diadakan di Aula Hotel Tambora. Acara dilaksanakan jam 8 pagi. Senin tanggal 29 Mei 2023 akan dilaksanakan ibadah WBI bertempat di Aula Tunas Daud jam 6 sore. Diharapkan kepada seluruh wanita untuk ikut bergabung dalam ibadah ini. Bawa berdoa setiap hari Rabu di tempat Ibu Linda Jalan Sakabaja depan Alfamart jam 6 sore. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut bergabung bersama dalam keluarga kerajaan. Mengenai waktu dan tempat, silahkan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, mari ikut bergabung. Kita akan mendapat satuan hati, tumbuh bersama dan menangkan jiwa. Doa puasa setiap hari Sabtu di tempat Ibu Linda Jalan Sakabaja depan Alfamart jam 5:30 pagi. Ibadah Rocky setiap hari Minggu bertempat di Aula Tunas Daud jam 11 siang. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin mengembalikan perpuluhan atau membantu pembangunan gereja melalui M-Banking, bisa men-scan kris atau melalui rekening BNI atas nama GBI Rock Sumbawa. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel kami, Rock Sumbawa, dan ikuti kami di sosial media Instagram @GBI Rock Sumbawa dan Facebook @Rock Sumbawa. Demikian Rock News untuk minggu ini. Pagi hari baca koran, sampai minum kopi. Sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, Aparungan. Kita sambut pertama kali untuk Bapak yang pertama kali ibadah di tempat kami, Bapak Cip Artanto, Pak. Selamat datang dan beribadah bersama dengan kami. Kami berharap minggu depan Bapak bisa kembali beribadah bersama kami lagi. Untuk pengumuman tambahan minggu keempat bulan Mei 2023 adalah ibadah raya Minggu, hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 jam 8 sampai 9.45 WITA itu akan bertempat di Quick Chicken atau Subento, tempat yang minggu lalu kita ibadah di sana. Nah, di sini ada disediakan fasilitas lift untuk orang tua yang tidak bisa naik tangga, karena kan ada tangga ya. Nah, itu karena untuk menghidupkan lift itu perlu genset. Jadi kita akan siapkan waktu di 7.45 itu nanti lift akan bisa digunakan untuk bagi orang tua yang tidak bisa naik tangga. Jadi saya ulangi lagi ibadah hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 itu jamnya tetap jam 8 sampai jam 9.45 WITA, tempatnya di Quick Chicken atau Subento Resto. Demikian pengumuman tambahan dan terima kasih sudah beribadah bersama GBI Rock Sumbawa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita akan mengucap syukur untuk ibadah pagi hari ini. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Hati kami dipenuhi kota ini gereja kami dipenuhi nama Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Sesungguhnya kemampuan itu sudah diberikan kepada kita semua dan ada di dalam kita. Dibutuhkan suatu kemampuan untuk kita mampu menggunakan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita.
Dan terimalah kemampuan itu lagi, sehingga hidup kita menjadi berkat. Roh Kudus aktif di dalam hidup kita. Kita kembali menjadi perwakilan Kristus, sebab bukan lagi tentang hidup kita lagi, tetapi hidup Kristus di dalam kita. Jadilah berkat dimanapun kita berada, di rumah, di keluarga, di sekolah, di pekerjaan, dimanapun, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi semuanya. Terimalah itu semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang percaya dan sudah menerimanya, katakan, Tuhan Yesus memberkati.